Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini, seperti biasa aku akan mentop up posisiku lagi di Bibit dan aku akan mereview salah satu reksadana yang menjadi request dari teman-teman semua ya. Seperti biasa saat ini aku memiliki nilai portofolio 498.542.348 dan di sini kamu bisa lihat keuntunganku udah hampir 12 juta ya teman. By the time besok ini harusnya udah menyentuh angka 12 juta rupiah. Lumayan ya teman, 12 juta kalau misalnya kita pengen gunakan untuk membeli sesuatu itu bisa. Beli HP baru atau beli komputer bisa. Tapi aku nggak akan menggunakannya karena aku akan menginvestasikan kembali semua keuntungan tersebut. Ya udah di sini aku bakal langsung isi aja. Saat ini aku memiliki saldo di Bank Jago sebanyak 900.000. Ini uang sisa aku bakal pakai untuk berinvestasi seperti biasa. Kita tinggal pencet kode referral di sini karena aku bakal manfaatin bonus referral. Ya udah aku tinggal pencet pakai di sini. Kemudian seperti biasa aku akan beli Sukor Invest Stable Fund. Angkanya kita masukin 900.000, kemudian pilih produknya. Aku akan menambah posisiku Sukor Invest Stable Fund. Kemudian nyalain cashback, kita pencet beli sekarang di sini. Saya menyetujui. Kemudian kita pencet bayar sekarang. Dan aku akan membayar menggunakan Bank Jagoku supaya semua saldonya jadi 0 lagi ya, men. Nah, di sini kita tinggal masukin password, kemudian pembayaran berhasil. Kalau misal kita pencet selesai di sini, saldoku udah bertambah. Nanti harusnya dalam beberapa hari ke depan, saldo ini juga udah menghasilkan passive income ya, men. Kamu bisa lihat, tambah dikit lagi, portofolioku udah menjadi 500 juta. Oke, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oh iya, kalau misalnya ada teman-teman semua yang pertanyaannya belum kejawab, mohon maaf kalau misalnya responnya agak lama, karena ini ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk tiap harinya, ya, men. Jadi aku butuh waktu untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebisa mungkin, seperti biasa, aku akan menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Dan yang pada kali ini aku pengen jawab, yaitu yang ini ya, men. Pertanyaan dari Kak Oki Rangga. Tolong dong bahas obligasi ABF Indonesia Bond Fund di Bibitko. Bagus nggak buat long term? Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi selama ini kan aku udah membahas lumayan banyak reksadana obligasi ya, men. Bahkan kalau misalnya kamu lihat, portoku itu kebanyakan reksadana obligasi. Ini kalau kamu lihat di sini, portoku 100% reksadana obligasi dan kebanyakan obligasi korporat. Sukor Invest Syariah Fund, Dana Mas Stabil, Sukor Invest Stable Fund, ini merupakan reksadana obligasi korporat. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas seputar ABF ya, men. ABF ini berbeda dengan reksadana obligasi lainnya, karena obligasi ABF Indonesia Bond Fund ini sifatnya merupakan obligasi, tapi bukan obligasi korporat ya, men. Ini adalah obligasi pemerintah. Kita bakal langsung buka aja aplikasi Bibit di sini. Untuk lebih mempermudah, kita pakai aplikasi desktop aja ya. Ini kalau misalnya aku reload, nanti angkanya harusnya bakal menjadi sama. Oke, pertama-tama sebelum kita ngecek produk reksadananya, pastinya biasanya aku bakal ngecek dulu yaitu manajer investasinya, men, di mana MI adalah yang punya produk reksadananya, mereka yang akan mengelola produk reksadana tersebut. Nah, kalau misalnya kita pengen search di Bibit, kita tinggal klik ke bagian ini, ABF Indonesia Bond Fund. Di sini kita bisa langsung cek ke performa reksadananya. Nah, kalau misalnya kamu klik lebih detail di sini, kamu bisa lihat ke bagian bawah. Kalau misalnya kita download fund fact sheet, di sini kamu bisa lihat detail lebih lanjut mengenai manajer investasinya. Karena di sini fund fact sheet ini merupakan seperti laporan berkala yang diterbitkan oleh manajer investasi. Kamu bisa lihat di sini manajer investasinya adalah Bahana ya, kan? Bahana TCW Investment Management. Nah, sekarang kita bakal cek secara AUM-nya apakah Bahana ini baik. Kalau misal kamu pengen cek, sebenarnya kamu bisa cek di iPod Go, itu biasanya lebih gampang ya, kan? Atau kamu pengen cek di website iPod juga bisa, cuman di website aku nggak bisa akses, makanya aku bakal tunjukin aja di aplikasi HP. Ini kamu bisa lihat, ini adalah top manajer investasi, ini listnya, di mana ini bakal disortir menurut dana kelolaan. Kamu bisa lihat di sini manajer investasi dengan dana kelolaan paling besar itu ada Manulife Asset Management. Total kelolaannya itu sekitar 44,6 triliun. Kamu bisa lihat ya, men, nomor 2 ini ada Bahana. Bahana TCW Investment Management dengan total dana kelolaan 41,5 triliun. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan adalah manajer investasinya yang mengelola ABF Indonesia Index Bond Fund ini adalah manajer investasi top ya, men. Bahkan kamu bisa lihat di sini merupakan top 3, di mana posisinya ada di nomor 2. Bahkan ini posisinya juga di atas Sukor Invest. Sukor Invest itu di nomor 6. Biasa produk-produk yang aku beli banyak kan Sukor Invest ya, men. Aku punya 400-an juta di Sukor Invest. Nah, dari sini aja kita bisa tahu bahwa Bahana itu merupakan salah satu manajer investasi yang top. Berarti produk ini sudah merupakan produk yang aman kamu beli. Karena manajer investasinya aja adalah manajer investasi yang terpercaya, men. Dan Bahana itu setahu aku juga merupakan manajer investasi yang BUMN. Oke, poin berikutnya setelah kita udah tahu manajer investasinya, kita bakal cek performa masa lalu ya, men. Kita
bakal lihat di sini performa dalam beberapa saat lalu. Ini kamu bisa lihat selama 1 tahun terakhir CAGR-nya itu di angka 10%. Tapi kalau menurut aku pribadi, reksadana seperti ini yang sifatnya bakal naik turun sedikit, bakal ada sedikit fluktuasinya, kita nggak bisa lihat hanya 1 tahun ya teman, karena 1 tahun itu terlalu sulit untuk menilai. Contohnya di sini 1 tahun 10%. Tapi apakah berarti setiap tahun bakal CAGR-nya seperti ini? Jawabannya adalah belum tentu. Maka dari itu saranku adalah minimal itu paling nggak lihat yang 3 tahun. Tapi kalau misalnya kamu bisa lihat lebih panjang lagi, akan lebih baik. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau kita lihat performa 3 tahunnya, CAGR-nya itu sekitar 8,29%. Artinya pertumbuhan per tahunnya sekitar 8%. Kalau kita tarik lebih panjang lagi, angkanya juga semakin menurun lagi ya, men, yaitu 8% sekian. Dan aku juga perlu ingetin ke teman-teman lagi bahwa ini sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan performa di masa depan ya, men. Karena yang terjadi di masa lalu belum tentu akan terjadi lagi di masa depan. Tapi kira-kira ini bisa memberi gambaran aja, kira-kira bisa berapa sih return yang kita dapatkan dari investasi ini. Nah, kalau bisa kamu lihat CAGR-nya itu sekitar 8%, CAGR 5 tahun terakhir. Tadi kalau misalnya kita lihat 1 tahun, ini 10% ya, teman. Kalau kita lihat agak panjang dikit, itu angkanya sedikit lebih kecil. Maka dari itu, kalau misalnya pengen asumsiku adalah mungkin per tahun reksadana ini bisa memberikan sekitar 7-8%. Kita pakai angka perkiraan yang sedikit lebih di bawah dari angka ini aja. Oke, poin berikutnya kita bakal bahas, yaitu yang perlu kita perhatikan lagi, expense ratio. Di sini kamu bisa lihat expense ratio-nya itu ada di angka 0,21%, di mana expense ratio ini termasuk rendah ya, men. Bahkan kalau kita bandingin sama Sukor Investable Fund aja itu udah lebih mahal. Nih aku di sini bakal coba buka Sukor Investable Fund. Nih kamu bisa lihat expense ratio-nya adalah 1,25%, sedangkan ini hanya 0,21%. Di mana angkanya itu 1/6 ya, men. Bayangin jauh lebih kecil. Kalau misal kamu bingung apa, expense ratio itu simpelnya adalah seberapa besar management fee atau biaya yang dikeluarkan untuk kelola reksadana tersebut. Simpelnya itu biaya kelolaan, dan kalau misalnya angkanya lebih kecil, itu artinya manajer investasinya lebih efisien dalam mengelola dananya sehingga management fee-nya lebih kecil ya, men. Maka dari itu ini management fee ini atau expense ratio ini semakin kecil akan semakin baik. Dan kamu bisa lihat ABF Indonesia Bond Fund itu jauh lebih kecil daripada Sukor Investable Fund. Artinya secara expense ratio jauh lebih baik ya, men. Oke, poin berikutnya kita bakal cek juga, yaitu ini lumayan penting, yaitu isinya ya, men. Apa aja sih isi dari ABF Indonesia Bond Fund ini? Kalau kamu pengen tahu isinya apa aja, kamu bisa cek ke bagian top holding di sini. Nih kamu bisa lihat FR dan semuanya adalah FR. Kalau misalnya kamu pengen tahu FR itu apa, simpelnya kamu tinggal search aja di Google. Tapi FR ini merupakan obligasi pemerintah. Ini aku bakal buka aja salah satu di sini. Ini kamu bisa lihat aku buka beberapa FR di sini. FR68, kemudian FR59, kemudian FR56. Dan di sini kamu bisa lihat penerbitnya siapa? Penerbitnya pemerintah Republik Indonesia. Simpelnya ini adalah obligasi atau surat berharga negara ya, men. Jadi ini adalah obligasi negara, di mana yang namanya obligasi negara itu pasti dijamin 100% oleh negara dan bisa dibilang hampir nggak mungkin gagal bayar ya, men. Kalau misalnya terjadi gagal bayar di obligasi negara, itu artinya negara sedang tidak baik-baik aja. Dan seperti yang kamu ketahui, ekonomi Indonesia itu baik dan sejauh ini selalu obligasi negara pasti berhasil. Lagi pula ini dijamin oleh negara. Maka dari itu kalau misalnya kamu lihat di sini, semua FR ini adalah issuernya pemerintah Republik Indonesia. Dan kalau kamu pengen lihat rate-nya berapa, kamu bisa scroll ke bagian bawah. Di sini kamu bisa lihat ya, interest-nya sekitar 8,375%, kemudian yang ini 7%, kemudian yang ini adalah 8,375%. Dan kalau misal kamu lihat, ini mature date-nya ini masih lama banget. Ini karena biasa obligasi yang super duper long term ya, men. Ini kamu bisa lihat ada yang sampai 2026, ada yang 2027, ada yang sampai 2034, itu masih lama banget. Jadi kalau misal kita lihat secara top holding, ini merupakan reksadana obligasi yang super duper aman. Karena kenapa? Karena isinya aja semua adalah obligasi negara. Dan seperti yang aku udah jelasin berkali-kali di channel ini, obligasi negara hampir nggak mungkin gagal bayar. Bahkan kalau misalnya disuruh pilih, aku bakal bilang obligasi negara mungkin bahkan bisa lebih aman daripada deposito bank ya, men. Nah, kalau misalnya secara resiko dibandingkan dengan katakan Sukor Investable Fund, menurut aku pribadi, Sukor Investable Fund bahkan lebih beresiko. Karena kenapa? Seperti yang tadi aku udah jelasin, Sukor Investable Fund itu isinya adalah obligasi-obligasi yang bersifat obligasi corporate. Jadi masih lebih ada chance untuk gagal bayarnya, men. Sedangkan ini kebanyakan isinya adalah obligasi negara. Cuman yang perlu kamu perhatian di sini adalah pertumbuhan dari reksadana obligasi negara itu biasanya nggak stabil itu. Kamu bisa lihat di sini masih ada green-nya dikit, masih ada naik turunnya dikit. Jadi kalau misal kamu pengen investasi mungkin katakan super duper short term, katakan cuma 1 bulan 2 bulan, ya jangan investasi instrumen seperti ini. Paling nggak kamu perlu invest paling nggak 2 tahun atau kalau bisa 3 tahun plus
plus 3 tahun sampai 5 tahun itu udah oke banget. Karena kalau misal kamu tarik super duper jangka pendek, takutnya bisa terjadi seperti ini. Contoh kamu beli di sini, tiba-tiba kamu tunggu berapa saat, yang terjadi porto kamu minus. Berbeda dengan obligasi korporat, di mana kalau obligasi korporat pertumbuhannya itu lebih stabil lagi. Ini kamu bisa lihat nih macam garis lurus aja ya, men. Kalau turun pun turunnya itu jauh lebih dikit lagi. Drawdown-nya itu jauh lebih dikit. Ini kamu bisa lihat drawdown-nya cuma 0,09. Sedangkan ini drawdown-nya bisa sampai 8%. Cuma kalau misal kamu investasi 3 tahun sampai 5 tahun, ya sebenarnya nggak gitu kerasa juga, karena dalam 3 tahun udah pasti mengalami kenaikan. Contohnya aja nih 3 tahun terakhir CAGR-nya di angka 8% sekian ya, teman. Nah, kalau misal kamu tanya kenapa reksadana obligasi negara pertumbuhan yang nggak stabil reksadana obligasi korporat, jawabannya karena reksadana obligasi negara itu banyak diperdagangkan di pasar sekunder ya, teman. Karena seperti yang kamu ketahui, ini merupakan reksadana yang super aman sehingga peminatnya juga banyak. Jadi dia sering banget diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, jadi itulah kenapa pertumbuhannya lebih nggak stabil. Walaupun pertumbuhannya lebih nggak stabil, tapi secara resiko itu lebih kecil. Dan secara keamanan itu jauh lebih aman. Kalau misalnya reksadana obligasi korporat, sifatnya adalah selalu naik, naiknya lebih stabil, cuman dia lebih ada potensi untuk gagal bayar. Oke, setelah membahas soal performanya, sekarang yang perlu kita lihat lagi adalah ini ya, teman, yaitu minimum pembelian sama bank penampung. Di sini kamu bisa lihat bank penampungnya adalah HSBC, di mana kalau misalnya kamu menggunakan BCA, otomatis kamu bakal kena biaya kan saat kamu melakukan penarikan. Aku pribadi lebih seneng kalau misalnya bank penampungnya BCA. Kemudian di sini minimum pembeliannya, ini juga salah satu kelemahan dari ABF Indonesia Bond Fund, di mana kalau misalnya kamu pengen beli ini, minimum pembeliannya lumayan besar ya, teman, yaitu 1 juta rupiah. Berbeda dengan Sukor Investable Fund itu 100.000 udah bisa beli. Syariah Sukuk Fund juga sama, 100.000 udah bisa beli. Tapi kalau misalnya kamu nggak masalah dengan minimum pembelian ini 1 juta, ya kamu juga boleh menggunakan reksadana yang satu ini. Jadi kalau misalnya kamu tanya bagaimana obligasi ABF Indonesia Bond Fund di Bibit, menurut aku pribadi ini merupakan reksadana yang oke banget dan boleh kamu gunakan. Terutama kalau kamu menggunakannya untuk investasi semi long term. Di sini kamu tanyanya apakah oke buat long term? Kalau buat long term menurut aku oke. Asal jangan digunakan untuk short term. Minimal paling nggak 2 sampai 3 tahun. Kalau bisa lebih akan lebih baik ya, teman. Dan kalau misal kamu oke dengan bank penampungnya HSBC, kemudian top up minimumnya 1 juta, ya mungkin kamu boleh menggunakan yang satu ini. Tapi kalau misal kamu cari yang instrumen lebih stabil, jawabannya adalah obligasi korporat. Cuma kalau secara resiko, otomatis obligasi korporat bakal lebih tinggi daripada obligasi negara. Bakal lebih tinggi dari instrumen seperti ABF Indonesia Bond Fund ini. Jadi semuanya disesuaikan lagi dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu pengen diversifikasi, bagi-bagi danamu juga boleh, teman. Seperti aku nggak cuma pegang satu reksadana, tapi danaku disebar ke berbagai macam reksadana. Tujuannya untuk minimalisir resiko lagi. Kamu juga boleh melakukan hal tersebut, kamu boleh sesuaikan aja dengan strategi investasi kamu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai invest, boleh gunakan kode referral yang aku tulis di bawah. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!